gaji kuda sih? Nih, saya sampai 15. Hah? Belum mulai nih. 15? Saya sampai karena ya prospek itu kan di bawah dasar nih ada. Oh, coba ukuran kuda bentang nih. Nah, itu becang. Nah, ini yang bikin dilema nih. Jadi Gus Edi ukur, hidang nih Gus. Kan meterannya, ke meternya mana? Hidang nggak ukur. Pusing, ada 1 meter. 80 cm. Ya, sekitar itulah, Saya terlepas. ujung ini, Hah? Ya, Apa bentangan, lagi Bang. nih? Bentangan. Berarti kan dari ujung ke ujung. oh berarti harus naming. Ya, tingginya segini, guys. Tuh, 30 cm nih. Mie ngepres kali, no. Saya ini kan reporting ya nah, kok nih kamu ganti. Oh iya, kurang 6 ya. Tapi keren emang segini kok. Ini Sumba lagi. Sumba apa Sulawesi? Sembah lah di Sulawesi, sing kena warna. Oh gitu ya. Ketawa. Oke. Oh gitu ya. Memang keren nih kok. Tapi konsepnya pas. Jadi memang kalau pohon-pohon gini itu kan ke depannya bahwa pohon kecil itu bisa bersaing dengan pohon besar. Nyasa nih. Pas. Bagi yang komentar silahkan ikut. Ayo nih, jalan-jalan kita. Ayo boleh guys, sorry dulu mengganggu nih. Nah, teman-teman bonsai, jadi kita tangkap Bigus ini. Nah, kalau nama kerennya Bigus Patung. Ya. Asli namanya Wayan Agus Darmadi. Ya, Siap. udah lengkap deh apa enggak tuh? Masih kurang apa enggak? Boleh deh. Nah, orang bonsai itu memang begini teman-teman. Jadi luar biasa. Nah, jalan-jalan lihat koleksinya. Tapi ini nggak dijual apa dijual beli? Cocok harga, So harga. angkut, pas. Nah itu yang saya mau. Memang kalau bonsai itu kan harus ada perputaran. Kalau ada perputaran itu kan segar jadinya ya. Apalagi bisa dilipat. Bonsai yang mahal itu kan bonsai yang bisa dilipat katanya. Ya bukan katanya emang bener ya. Iya. Tapi kan tidak semua kan harus dikoleksi. Karena kalau trainer-trainer itu kan harus mempunyai lah koleksi-koleksi idaman ya. Mau lihat yang mana beli? Kalau model apa? Ini beli juga? Apa niti udah laku nih? Ini udah laku juga Pak. Udah laku? Iya. Nah ini kayaknya tual ya? Bukan ya? Kan ini pohon lama. Pohon lama. Mungkin Sumba juga. Itu pohon lama sekali ya. Tapi mau dia subur nih, bertahan luar biasa perawatnya nih. Tapi lingkungan dan pasar rata-rata sih medianya Pasir Malang. Campur ada rahasianya lagi? Nggak ada sih sejauh ini pasti. Sekam bakar. Sekam bakar. Dikit. pun Kadang-kadang ya. Kadang isi kadang. Tapi subur dia. Kalau pupuknya beli tetap Dekastar. Apa ada pupuk lain? Dekastar ada tambahan lain mungkin. Biojas atau yang lain? Kalau yang cair saya paling kalau sendigi pakai yang di alamnya aja. Kayak Oh, daun. air laut, payau. Oh. Nih kayak gini. Ini laku dah. Belum. Oh, ini belum. Nah, yuk. Kita bahas harga dikit nih. Ini kita bicara harga saat ini ya, teman-teman. Jadi bukan bicara harga 1, 2 bulan, 3 bulan lagi. Karena pohon itu kan dinamis. Tentunya penampilannya, kematangannya mengikuti proses. Kan gitu ya. Karena ini emang pohon dari awal tidak saya juga dapat dia mungkin nggak dihargain sama yang belum lah. Oh. Saya ingin bikin dia jadi Dulu. menarik. Tapi kalau ada yang minat gimana? Ya, Dengan harga harga mungkin 10 juta, 15 juta? Gimana? Saat ini loh. Jangan kita bicara nanti. Nah, gimana kira-kira? ya itu kan tergantung rezeki Pak Dea. Oh gitu. Tapi siap dilepas kan kalau yang Minang? Semua, cuman ada sih Beberapa yang belum ya? Beberapa yang harus. Untuk mencari gunting emas katanya. Bukan. Nah, cuman kita intip yang mana mau cari gunting emas. Pohonnya beliau. Nah, Tidak ada. ini amplas. Nah ini sebenarnya ini apa namanya? Coba-coba dari bahan yang sisa-sisa kita. Oh, dikumpulin. Nah, ini kreatif luar biasa sobat bonsai yang perlu dicontoh. Karena ini ada bahan-bahan yang tentunya terbengkalai lah bahasanya.
digabungkan itu beli, digabungkan, dikemas. Kalau ini dirubah apa diganti pot tipis, kalau udah bagus kayaknya. Ya, kita kan Kerennya Lea. konsepnya nanti kalau dia udah nyatu akar baru kita ekspos. Oh gitu. Ya, Sekarang masih penyuburan. Nah ini proses sederhana sobat bonsai dalam pot. Jadi ini prosesnya hanya di pot bukan di ground ya. Kalau ini belum dijual ya? Belum, masih tahap apa namanya? Proses. Proses. Keren. Juga bahan belajaran. Bahan belajaran. Nah ini amplas. Nah, coba lihat yang lain. Nah ini beli. Ini kan dari Bukan. siapa nih punya? Lain lagi itu orang Sanur yang punya nitip di sini. Oh nitip, Iya. nggak dijual. Kayaknya sih enggak. Sahabat bonsai, ada sancang bagus satu. Sancang demek ini. Tapi masih agak di belakangnya perlu banyak ini ranting yang kurang. Belum ini ya belakang ya. Ya. Wah keren teman-teman. Ini ada sancang bagus. Jadi selama ini dirawat sama Bligos ya di sini ya. Bligos, kalau ada nggak tip-tip khusus buat perawatan sancang udah jadi buat teman-teman seluruh Indonesia nih? Kalau sancang jadi, kalau dia nggak kontes ya perlu double pot aja untuk kesehatan apa makanannya nyupot karena banyak ranting kan. Iya betul. Harus makan harus full ya. Oke. Ini keren. Udah pernah kontes sih? Kemarin sih sempat di Tabanan, cuman karena dia masuk di prospek kayaknya lebih nilainya kayaknya Masih kalah. cuman diapresiasi merah Oh, karena dia udah lewat kan untuk prospek. itu keren nih pohon itu. Ini calon-calon petarung nih. Nilai jualnya ini bisa tarung dengan pohon besar ini ya. Ya. Nah keren pohon nih. Ini teman-teman. Jadi kita lihat konsepnya nih kurang lebih nih ukurnya sekitar, maaf ya, 20-an. sekitar 20 cm kurang, 19 cm. Karena tangan saya ini selam demek ini 20 cm ya beli. Ya. Sekurang lebih masih di bawah 20 ya. Ini pohon luar biasa. Kenapa? Nah bagaimana menggambarkan pohon besar ya, dikecilkan seperti ini. Jadi seolah pohon besar. Jadi pandangan kita dari depan itu melihat pohon ini seperti pohon besar di alam. Tapi dikerdilkan. Ini jati diri sebenarnya bonsai ya. Ya. Nah terus terkait dengan penempatan, ini potnya kotak, pakai keramik. Kita lihat gerak dasarnya, batangnya, akarnya udah tertata nih rapi. Nah biasanya kalau teman buat akar lurus-lurus ini, ya beli ya. Oke. Nah itu nih yang perlu tantangan, jadi dipotong teman-teman, potong pendek dari batang ini. Mungkin berkisar ambil 4 cm ya atau 3 cm, potong pendek, nanti akan tumbuh akar. Jadi perpecahan antara akar dan perantingan jadi pas ketemu. Jadi karakter tuanya akan dapat. Nah tapi jangan lupa mencari karakter tua itu minimal batangnya harus besar ya. Nah jadi potong pendek dulu, tinggi buat batang ini, buat baru lagi. Nah ini teman-teman perhatikan, ini keren pohonnya nih. Nah, ini tantangan-tantangan buat teman-teman. Cabang pertama, tuh asik nih, udah pas kali. Wah nilainya lumayan nih, ya. Ya tergantung yang suka aja Pak De. Ya. Harga kan relatif dia. Tapi nggak dijual nih kan? Kalau dijual ada yang minang nih. Mana-mana ya, kayaknya banyak yang mau minang ini. Ini Okianti gimana? Ini saya dapat dari teman juga sih banyak koreksi kemarin, jadi ini Potong. pun masih prosesnya masih ada koreksi lagi, cuman formatnya segini Dah ya. oke. Ini baru juga. Tinggal ini ya, mahkota sini ya. Ini juga tadinya besar ke sini, kita potong. Ya. Per batang 2 jadinya, ini twin ya. Ya. 1, 2. Ini harus ada mahkota nih. Ini mahkota pertama, ini kedua. Asik teman-teman, akarnya juga teman-teman perhatikan. Jadi kalau Okianti sekarang mencari akar brun itu agak susah. Itu masalah, maka saya eman-eman
harus mengganti atasnya dulu Iya, ya bener. Karena memang Hokianti mencari akar begini tuh agak susah, bukan agak ya, udah susah ya. Susah. Nah, biasanya kadang-kadang paling banyak tuh masuk. Karena pernah pengalaman saya pribadi, beli. Karena ada Hokianti di studio nih, dia suka-suka kan masuk begini dia. Tak nekat aja, tak potong. Tak nekat daripada biarkan lama tapi tetap begitu, nggak enak kan. Dipotong, akhirnya tak kasih mos, tumbuh dia sekarang udah sampai segini. Udah. Cuman sabar harus. Ya harus sabar. Ini udah bagus nih. Pas sekali antara ini loh. Karena ya ini juga karakternya dapat banget. Keren pokoknya. Ya. Kalau ini sampai lengkap, wah persiapan tempur. Tapi ini demek nggak? Wah, enggak. Oh, lewat. Medium ini. Medium ya. Cek lagi. Oh ini masih rimbun belum proses? Belum. Oh ini belum juga. Belum. Tapi ini bahannya super ya. Ini liukannya keren nih. Ya ini Ini juga seperti salah satu kolektor. Ini punya teman sih. Nitip di sini. Nitip ya. Oke. Mulai subur nih liukannya. Wah, ini bunjin mau proses. Ya bisa dibilang begitu, mungkin karena ada cabang-cabang baru, mungkin nanti dia lebih Ya. ke informal. Tadi proses tetap nih luar biasa nih teman. Itu yang besar apa beli? Kelor nih. Hah? Itu Oh, kelor sebesar itu no? ya itu peninggalan Pak De. Kelor sebesar itu Umurnya ratusan mungkin Pak De. ratusan tahun. Oke. Keren. Coba lihat ini loh. Ini nih, apa nih beli? Sianci nih. Ya, Sianci. Ini jalan-jalan demek teman-teman. Kalau dari penglihatan saya, ini sianci manis ini ya. Kayak sianci manis dari daunnya. Ini demek ini. Nah, jadi teman-teman yang lahan terbatas bisa program di pot seperti ini. Jadi cuman kendalanya teman-teman harus rutin 4 bulan harus ganti media, Ya. potong akar ya. Tapi untuk konsep jangan full potong akar biar agak ngandek dia. Sebelah-sebelah aja. Ini sebelah ganti media dulu. Lagi 2 bulan kalau udah tumbuh akar subur ini ganti. Jadi nggak diem dia. Yeah. Jadi proses tetap jalan teman-teman. Kalau full diganti, nah itu yang kadang-kadang jadi kendala, apalagi lagi ngelos. Diam dah dia. Nah itu keunggulan Sianci udah pasti buah teman-teman. Dari buah itu bisa dinikmati karena vitamin C ya. Ya, Ya. Keren. Jadi lebih dia itu nilai plusnya. Nah kalau ini beli gimana nih? Kimeng bogelnya nih. Ini keren nih. ini karena gara-gara demek aja Pak De Jadi korban. Ya. Waduh, sadis juga ini. Korban demek. Ini beli guys, ini guys. Nah, saya mau cerita dikit nih. Jadi beliau ini nyampaikan ini korban demek. Nah, sebenarnya awalnya memang korban. Tapi setelah jadi, apa beli? Jadi maskot. Karena memang di bonsai itu harus berani ngambil sebuah keputusan teman-teman. Jadi keputusan itu yang penting dipertimbangkan dengan masak-masak, jangan asal potong. Karena proses membuat cabang, anak cabang, ranting itu kita butuh waktu itu bukan bulanan lagi, udah tahunan ya. Apalagi yang besar-besar seperti ini. Nah untuk mencari karakter tua dan pohon itu tahapannya ada ya harus berani eksekusi seperti ini. Ini sebuah kimeng yang kalau nggak salah awalnya udah jadi ini. Sudah. Nah, jadi pohonnya dinolkan lagi. Nah, dinolnya dalam konsep demek dia beliau ambil. Karena memang harapannya pingin pohon ini bisa berkompetisi, bisa tarung, mencari nilai itu dengan pohon besar. Tidak kalah. Nih teman-teman perhatikan, akarnya ditanam ini. Akarnya bagus nih. Nah, terus percabangnya teman-teman perhatikan sendiri. Balance-nya udah ya perpecahannya. Tinggal menuju anak cabang. Nah ini proses dan pembuatan mahkota. Nih teman-teman perhatikan. Udah dipecah. Nah jadi teman-teman kalau membuat bonsai yang berkarakter ini harus milih benar-benar. Ya beli ya. Luar biasa ini. Dijual kan? Enggak ya? Tadi dijual Bi? Bebas di sini Pak De. Bebas. Nilai berapa nih kok ini? Kalau saya sih belum ada ancer untuk ke sana karena masih Proses. pengen- Tapi kalau udah minat silahkan. Silahkan nego ya.
pingin bikin dia jadi sesuatu. Wah, itu istilah luar biasa. Itu yang saya mau ini. Ya, Ini apa nih beli?